Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan respon negara Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu langsung saja ke presentasinya. Pada tahun 1945, di tanggal 17 bulan Agustus, terdapat sebuah negara yang terletak di benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Konon katanya, negara tersebut telah memproklamasikan kemerdekaan bangsanya yang baru lahir setelah mengalami penjajahan yang begitu pedih oleh dua negara, yaitu Belanda dan Jepang. Negara tersebut bernama Indonesia. Akan tetapi, proses kemerdekaan negara Indonesia tidak cukup hanya saja ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta yang disertai upacara pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Sebab kemerdekaan bangsa ini belum berarti apa-apa sebelum adanya pengakuan dari negara lain. 22 Maret 1946. Ada apa dengan tanggal tersebut? Itu adalah tanggal ketika ada sebuah negara yang mengakui Indonesia telah merdeka untuk pertama kalinya. Negara tersebut adalah Mesir. Mesir merupakan negara yang terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania di bagian timur Laut Benua Afrika. Mesir juga merupakan negara berbentuk republik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Peran tokoh nasional. Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kedekatan emosional tokoh-tokoh nasional seperti M. Natsir, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan lain-lain, yang mendapatkan momentumnya pada 17 Agustus 1945 untuk menjalin suatu kekerabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan umat Islam di Mesir seperti Hasan al-Banna dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya. Selain itu, mereka juga membentuk panitia-panitia perkumpulan kemerdekaan Indonesia di negara-negara Timur Tengah dengan panitia pusatnya berada di Mesir. Mereka berperan seperti layaknya duta besar dengan menjalin komunikasi dengan para pimpinan negeri-negeri Arab, ulama, ormas yang menghasilkan dukungan sangat kuat kepada Indonesia. Di Mesir ada sebuah organisasi Islam, Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang dipimpin oleh Syekh Hasan al-Banna, telah memperlihatkan respon positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia untuk disebarluaskan baik melalui koran lokal ataupun acara tablik akbar. Dukungan dari Raja Mesir. Karena kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia, akhirnya mendorong Raja Farouk serta pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Raja Farouk juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan mengatakan, karena persaudaraan Islamlah terutama kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu. Blokade Belanda. Begitu informasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke dunia, pemerintah Mesir langsung mengirim Muhammad Abdul Mukmin selaku konsul jenderal Mesir di Bombay, India, menuju Yogyakarta, waktu itu ibu kota Republik Indonesia, dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada negara Republik Indonesia. Setelah Mesir mengirimkan konsul jenderal mereka ke Indonesia, pengakuan Mesir terhadap Indonesia diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir di Kairo.
Selain dukungan yang diberikan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, Liga Arab pun juga turut mendukung. Disebabkan karena persaudaraan sesama Islam, Liga Arab mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil keputusan resmi tanggal 18 November 1946, menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab atau Arab League supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Dukungan dari Liga Arab dijawab oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal, karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Insinyur Soekarno langsung mengirimkan delegasi Indonesia ke Mesir pada tanggal 7 April 1946 sebagai rasa terima kasih pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Mesir. Pengiriman delegasi Indonesia pada tanggal tersebut menjadikan delegasi pertama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri setelah merdeka. Kondisi saat ini, hubungan antara negara Indonesia dan negara Mesir tidak hanya sebatas pada periode kemerdekaan itu saja, namun hingga kini keduanya terus menjalin hubungan baik di segala bidang. Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir dan negara-negara Arab diperkuat lagi atas dasar keagamaan, persaudaraan, dan serta kekeluargaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.